Selamat pagi pemirsa. Kabar terkini kembali hari di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Fahmi Sonaji Dan saya Titi Indah Susanti. yang akan memberikan berita-berita terbaru dan juga teraktual. Pemirsa, TikTok Shop resmi ditutup di Indonesia pada 4 Oktober 2023 lalu. Keputusan itu diambil menyusul ditetapkannya Permendak Nomor 31 Tahun 2023 yang melarang platform media sosial berperan ganda sebagai e-commerce. Dalam laman resminya, TikTok Indonesia mengatakan keputusan mencabut fitur TikTok Shop di tanah air dilakukan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pedagang hanya bisa memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan jualannya, namun tidak boleh ada transaksi yang terjadi di dalam aplikasi. Namun belakangan ini warganet dibuat heboh karena ada rumor yang menyebar bahwa TikTok Shop akan kembali buka pada 10 November 2023. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah membenarkan kabar TikTok Shop yang akan kembali dibuka di Indonesia. Kembalinya platform tersebut juga memiliki potensi untuk membantu pelaku usaha di sektor UMKM. Namun dengan informasi akan buka kembali TikTok Shop menjadi bukti bahwa Indonesia memang memiliki pasar digital yang besar. Maka Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investor di sektor ekonomi digital. Penyebab utama TikTok Shop akhirnya ditutup adalah karena izin usaha yang berlaku di Indonesia. TikTok mengantongi izin sebagai penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, bukan perdagangan melalui sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 17, social commerce adalah penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang memasang penawaran barang atau jasa. Kemudian pasal 21 ayat 3 menyebutkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dengan model bisnis social commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Sementara Kementerian Perdagangan mengkhawatirkan penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh TikTok untuk tujuan bisnis. Alhasil ini bisa membuat TikTok memonopoli pasar karena adanya permainan algoritma sosial media. TikTok Shop juga dituding menjadi biang kerok kebangkrutan banyak UMKM di Indonesia. Bahkan, e-commerce yang menyatu dengan media sosial itu membuat pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik. Revisi ini diyakini bisa menjadi salah satu tameng menghalau racun TikTok Shop. Berbagai pihak juga kompak mengeluhkan eksistensi TikTok Shop di Indonesia, mulai dari Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki, hingga Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Bahkan, fenomena TikTok Shop membuat para pedagang pasar seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjerit. UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi krisis. UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa pandemi COVID-19. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari 3 peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa bagi negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07% atau 8.573,89 triliun rupiah. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Di Kabupaten Jember sendiri, jumlah pelaku UMKM yang ada mencapai 612.000 pelaku usaha. Berdasarkan data tersebut, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Persentase UMKM yang bertambah setiap tahunnya sehingga pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia juga akan berkurang. Kesadaran akan pentingnya UMKM ini harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Kebijakan strategis yang diterapkan pemerintah diantaranya, yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional, implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia. Indonesia terbuka dengan investasi, termasuk ekonomi digital, tetapi harus mematuhi aturan di tanah air.
Seiring hal itu, lapak daring TikTok Shop harus memenuhi 3 syarat jika ingin buka lagi di Indonesia supaya mendukung iklim sehat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Syarat pertama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, menuturkan TikTok Shop harus terpisah antara media sosial dan shop. Layanan itu tidak boleh dalam satu platform. Kedua kanal digital dari Cina ini harus mengikuti regulasi perdagangan di Indonesia. Ketiga, harus mengikuti standarisasi produk untuk menjamin perlindungan konsumen dari penipuan kualitas produk. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, saya, Fadi Septan Rozak, akan mengantarkan pemirsa untuk melihat liputan dari rekan-rekan kami, yaitu Muhammad Feruzaki dan Wahyu Jumat Maulidan, yang saat ini sedang melakukan wawancara dengan narasumber yaitu salah satu pelaku UMKM dari Kabupaten Jember yang bergerak di bidang kuliner. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pemirsa, saya Muhammad Feruzaki dan rekan saya Wahyu Jumat Maulidan, dan saat ini kamu sedang bersama Bapak siapa, Pak? Hardianto. Baik, Pak Hardianto. Nah, pemirsa, jadi Pak Hardianto sendiri merupakan salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang ada di Kabupaten Jember ini. Baik, Bapak Hardianto, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, berbicara soal UMKM, Pak, saat ini Bapak sedang menjalankan UMKM di bidang apa kalau boleh tahu? Di bidang kuliner, tepatnya kami produksi di kue basah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai UMKM yang Bapak jalani. Oke. Ya tentunya kami menjalankan kegiatan bisnis ini yang setelah berbagai macam proses dalam kehidupan saya, akhirnya kami memilih untuk membuat usaha yang sesuai passion kami dan sesuai dengan kemampuan dasar manusia, yaitu makan dan membuat masakan. Akhirnya itu adalah yang kami pilih. Baik, Bapak. Mungkin apa alasan Bapak memilih UMKM ini apa? Itu tadi, karena naluri dasar manusia itu ya makan dan mengolah makanan itu tadi, yaitu saya pilih sebagai usaha yang paling sederhana menurut saya setelah melampaui ujian-ujian dalam kehidupan saya. Itu berarti tergantung dari pengalaman Bapak, ya. Itu tadi, kami berdua memang punya passion di makanan. Jadi kita berawal dari catering dan jual aneka macam kue, tapi pada perkembangannya kita hanya fokus kepada pembuatan kue pastel. Jadi mungkin menurut Bapak, apakah e-commerce itu berpengaruh penting terhadap perkembangan UMKM sekarang saat ini? Iya, betul. Tidak bisa dipungkiri, masyarakat kita itu terbagi dua, masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Artinya kami juga beriklan dengan cara tradisional dan juga mengikuti tren. Kita mengikuti e-commerce maupun digital marketing seperti yang diajarkan oleh dinas koperasi yang mana dinas itu mengayomi dan memayungi kita. Mungkin dari pengalaman Bapak sendiri, apakah Bapak tertarik untuk terjun langsung ke dalam e-commerce? Iya, tertarik dan sudah saya lakukan. Bapak dijelaskan sudah menjalankan e-commerce untuk membantu UMKM Bapak. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu e-commerce di bidang apa ya, Pak? E-commerce yang digunakan Bapak itu apa? Iya, kami beriklan melalui Instagram, melalui di Facebook itu apa namanya? Marketplace di Facebook maupun TikTok. Ya, jadi bagaimana pendapat Bapak selaku pelaku UMKM terhadap tutupnya TikTok Shop tersebut? Oke, tidak bisa dipungkiri, TikTok Shop itu memang berpengaruh dalam penjualan kami. Tapi selayaknya setiap usaha ataupun yang akan berusaha di sini itu juga sudah harus melalui
pembuat keputusan. Jadi sehingga ketika TikTok muncul itu pun sudah ada peraturan yang jelas dan membatasi sehingga tidak ada yang dirugikan gitu. Karena ada rumor TikTok Shop akan dibuka kembali, mungkin apakah Bapak tertarik untuk menggunakan TikTok Shop untuk menjalankan UMKM? Iya, saya tertarik sekali dan sudah kami mulai dengan pembuatan studio di tempat kami untuk menyongsong dibukanya TikTok Shop itu kembali. Jadi ini mungkin studio yang akan digunakan nanti sebagai media atau live di TikTok Shop nantinya mungkin. Iya, monggo kita sama-sama melihat eksistensi studio tersebut. Oke, baik. Pemirsa, kita lanjut ke liputan selanjutnya. Nah, pemirsa, saat ini kita sedang berada di studio yang nantinya akan digunakan untuk live TikTok Shop ya, Bapak. Betul. Nah, seperti yang kita lihat di sini, studionya sudah sangat cocok dan sangat proper untuk digunakan pemasaran menggunakan TikTok Shop nantinya. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin bisa dijelaskan mengenai studio dan platform yang akan digunakan untuk TikTok Shop. Iya, jadi gini, dengan dikeluarkan lagi kebijaksanaan bahwa TikTok Shop itu bisa dioperasikan, kita menyambut baik dan merespon baiknya dengan ini seperti ini. Kita berharap investasi studio yang saya buat ini tidak sia-sia ke depan, jangan ada muncul peraturan baru yang melarang dan sebagainya, karena seperti Mas Pirso, studio ini tidak hanya untuk kita pakai untuk memperkenalkan produk kita, yang produk makanan kita. Nanti kami juga punya augmented business kita di bidang garment. Semoga TikTok Shop itu bisa mendukung pemasaran kami. Baik Bapak, mungkin menurut Bapak Herdian itu ada harapan untuk kedepannya dengan dibukanya platform TikTok Shop? Ya, seperti yang sudah kami terima maupun saya rasakan bahwa beriklan dengan menggunakan e-commerce maupun digital marketing itu sangat-sangat murah dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Makanya investasi ini terasa tidak terlalu mahal dibanding dengan nilai ekonomis yang akan kita dapatkan ketika beriklan nanti menggunakan jasa TikTok itu. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan dari Bapak Hardianto selaku pelaku UMKM di bidang kuliner, yaitu salah satunya Pastel, yaitu Pastel, yang akan menggunakan studio ini sebagai media pemasaran menggunakan platform TikTok Shop nantinya. Nah, Bapak Hardianto, saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga harapan kedepannya untuk UMKM ini dapat berjalan lancar dan pemerintah dapat segera mengatasi atas permasalahan regulasi dari TikTok Shop tersebut. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Fairuzaki dan rekan saya Wahyu Jum'ah Maulidan, kami selaku reporter pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Fairuz dan Wahyu atas informasi yang disampaikan. Jadi pemirsa, itu tadi adalah informasi yang telah disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Jember tentang harapan dibukanya kembali TikTok Shop. Pemirsa, demikian kabar terkini terkait harapan pelaku UMKM di Jember dengan dibukanya kembali TikTok Shop. Saya Titi Indah Susati Dan saya Fahmi Sonaji, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada kabar terkini berikutnya. Selamat beraktivitas.